Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadinil Mustafa, wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa amma ba'd. Pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia tentunya, dan pastinya saya berharap semoga ada satu di antara Anda sedang merasakan nikmat sakit, semoga segera Allah berikan kesembuhan. Karena tentunya pemirsa, nikmat yang Allah berikan kehidupan hingga hari ini merupakan satu nikmat yang luar biasa, karena tentunya ini adalah kesempatan kita untuk kembali meningkatkan amal ibadah kita dengan lebih sempurna. Dan pemirsa tentu tak lupa jua salawat serta salam mari senantiasa kita haturkan keharibaan Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa televisi Muhammadiyah, saat ini saya Irmal Septiana senang sekali dapat kembali menyapa Anda dalam program Teras TV-mu. Kita akan berbincang tentang tema-tema informatif, edukatif, dan juga kreatif pastinya. Seperti saat ini pemirsa, saya akan berbincang dengan seseorang yang berhasil untuk berbenah diri. Apa maksudnya? Yakni kita tahu bahwasanya kesalahan, kekeliruan adalah satu hal yang pasti setiap orang pernah melakukannya. Bahkan banyak juga orang-orang justru yang malah tergiur atau terseret untuk terus melakukan kesalahan tersebut. Sampai-sampai kesalahan seringkali dianggap sebagai sebuah kebenaran. Namun jarang kita menemukan orang-orang yang kemudian berhasil untuk bangkit kembali, mencari jalan pulang, mencari jati diri yang sebenarnya, yakni menyadari sebuah kesalahan dan kemudian berubah untuk kembali pada jalan yang benar. Yakni kita sudah bersama dengan seorang Ustadz Haris Amir Falah, yaitu adalah seorang pembina Yayasan Hubul Waton Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Bahagia hari ini? Alhamdulillah bahagia. Alhamdulillah. Senang ya bisa berjumpa pastinya, ya, sebagai satu kenikmatan luar biasa pemirsa, karena alhamdulillah di sini apa hubungannya kemudian Mbak Irma kita mengundang Ustadz Haris Amir Falah selaku pembina Yayasan Hubul Waton Indonesia di sini. Saya ingin beliau bisa bercerita tentang kisah beliau untuk berbenah diri, untuk mencari jalan kembali, karena seorang Ustadz Haris Amir Falah adalah seseorang yang pernah berada di balik jeruji besi, gitu ya. Artinya itu adalah satu pengalaman hidup yang luar biasa yang saya rasa mungkin banyak orang tidak pernah terfikirkan bagaimana keadaan di dalam sana. Dan kemudian itu adalah sebuah kesalahan yang pastinya terus menjadi sebuah penyesalan juga dalam hidup, tapi berhasil menjadi lebih baik. Nah, bagaimana ini kisahnya? Sebenarnya juga kenapa kemudian Ustadz Haris bisa berada di balik jeruji besi dan bisa kemudian menghasilkan atau berhasil menulis buku Hijrah dari Radikal kepada Moderat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi buku ini saya tulis memang lebih kepada rekam jejak kehidupan saya. Baik. Kehidupan saya maksudnya kehidupan sepenggal kehidupan lah, ketika saya mulai memahami, mengamalkan ajaran Islam. Kemudian qadarullah ya, kemudian dalam perjalanannya ini saya keliru dalam memahamkan ini. Saya masuk dalam dunia pemahaman yang sebetulnya dalam Islam itu sangat dilarang. Yaitu pemahaman ekstrim, pemahaman hulu, berlebihan dalam beragama. Kenapa? Karena saya katakan dilarang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki umatnya itu berada pada pertengahan, ummatan wasata, umat yang pertengahan. Tapi saya dalam perjalanan keagamaan, pemahaman sampai pada tindakan justru saya melampaui batas, ya kan? Walaupun memang bukan ujug-ujug lah ya, tapi ada sebuah proses, sebuah proses yang saya katakan secara sistematis. Saya masuk dalam kelompok yang menghantarkan saya memiliki pemahaman yang ekstrim dalam beragama. Dan itu di dalam buku ini saya jelaskan tidak sebentar juga, dari tahun 83 ketika saya baru mau naik ke kelas 2 SMA waktu itu ya.
sampai kemudian tahun 2010. Sesuai di buku ini tahun 1983 sampai 2010. Iya. Ini proses yang sangat panjang. Panjang, betul. Bisa kemudian tersesat pada sebuah pemikiran ajaran Islam yang dipahami ini secara ekstrim begitu ya. Iya. Tapi sebenarnya yang jadi pertanyaan adalah bagaimana bisa sampai di tahap tersebut? Apakah kemudian kalau pemahaman kita ini, kita semua tahu bahwa keluarga ataupun rumah ataupun ibu gitu ya, keluarga menjadi sekolah pertama bagi anak-anak. Apakah di rumah sebenarnya tidak erat dengan hal-hal kegiatan keagamaan atau bagaimana? Iya, kalau saya bicara keluarga saya ini orang yang sangat kuat dalam beragama. Sangat kuat dalam beragama, bahkan saya kan orang Betawi. Jadi masuk sekolah itu, sekolah dasar itu wajib diniyah juga. Jadi kalau paginya saya ada di sekolah dasar, siangnya harus saya masuk sekolah diniyah. Dan itu sebagai rasa taat saya terhadap orang tua saya ikutin. Betul. Meskipun basic saya sebetulnya orang yang tidak terlalu tertarik dengan agama. Bukan artinya saya anti agama, tapi saya pernah disuruh masuk pesantren oleh orang tua saya nolak karena memang saya tidak suka. Dari semenjak saya mulai akil balik lah, saya memang lebih suka di dunia politik. Cuma memang pilihan politiknya yang agak bahaya. Itu. Artinya sebenarnya berarti di keluarga gitu sejak dini atau sejak kecil sebenarnya sudah diajarkan juga tentang kegiatan-kegiatan keagamaan. Bahkan di rumah itu juga orang tua pastinya terus mencontohkan begitu ya. Iya, betul. Ini sebenarnya salah satu upaya di mana orang tua juga tentu menjaga anak-anaknya begitu ya, suatu upaya juga kemudian anak-anak menjadi tidak mudah untuk mendapatkan pemikiran-pemikiran dari luar, karena pasti juga sudah diberikan pesan-pesan dan nasihat dan lain sebagainya. Bahkan kalau tadi saya dengarkan kisahnya bahwa sekolah SD negeri atau sekolah negeri kemudian siangnya itu demi taat kepada orang tua. Artinya sebenarnya cinta itu cukup besar kepada keluarga. Cinta itu ada untuk orang tua begitu ya. Tapi masih bisa juga terjerat. Nah, ini juga jadi pertanyaan yang harus dijawab. Tapi pemirsa, usai jeda tetaplah bersama kami di Teras TV, Bu.